Oke, yuk kita bedah kisah Santo Stefanus. Dia ini dikenal sebagai orang pertama yang wafat demi iman Kristen. Tapi siapa sih dia sebenarnya? Dan kenapa ceritanya yang udah terjadi hampir 2000 tahun lalu masih relevan sampai sekarang? Kita nggak akan mulai dari awal ya. Biar lebih seru, kita langsung loncat ke bagian paling dramatisnya. Momen-momen terakhir hidupnya di Yerusalem sekitar tahun 34 Masehi. Coba bayangin deh, di tengah kerumunan yang udah marah besar, yang siap menghukum mati dia, seorang pria bernama Stefanus justru teriak lantang mengucapkan kata-kata yang penuh keyakinan ini. Bukan main ya. Nah, ini pertanyaan besarnya kan? Siapa sebetulnya Stefanus ini? Kenapa orang-orang bisa sampai semarah itu sama dia? Dan gimana ceritanya warisan dia bisa bertahan sampai ribuan tahun? Yuk kita gali lebih dalam. Jadi, kenapa Stefanus dibunuh? Jawabannya tuh menarik banget. Semuanya berawal bukan dari konflik besar dengan pihak luar, tapi dari masalah internal di dalam komunitas Kristen yang waktu itu baru aja terbentuk. Jadi ceritanya gini, menurut kisah para rasul, ada protes. Para janda yang berbahasa Yunani atau kaum Helenis ngerasa dianaktirikan dalam pembagian makanan sehari-hari. Kelihatannya sepele ya, tapi masalah ini ternyata cukup serius sampai bisa mecah belah persatuan mereka. Terus, gimana solusinya? Para rasul akhirnya menunjuk 7 orang yang punya reputasi baik, yang dianggap bijaksana dan penuh roh buat ngurusin masalah kesejahteraan ini. Tugas mereka memastikan pembagiannya adil buat semua. Nah, salah satu dari 7 orang ini namanya Stefanus. Dan ternyata, dia ini gak cuma jago administrasi loh, dia juga seorang pengkhotbah yang hebat, yang kata sumbernya bisa melakukan banyak mujizat. Karena keberaniannya inilah, sejarah kemudian memberinya gelar yang sangat khusus, protomartir. Dari kata Yunani protos, artinya pertama, dan martis, saksi. Dia adalah saksi pertama, orang pertama yang dibunuh karena imannya pada Kristus. Tapi, ya gitu deh, khotbah-khotbah Stefanus yang makin berani dan berapi-api ini justru menarik perhatian yang salah. Hal ini akhirnya membawa dia ke sebuah konfrontasi yang bakal jadi penentu nasibnya. Jadi, Stefanus ini jago banget berdebat. Para penentangnya sampai frustrasi karena nggak bisa menang argumen lawan dia. Karena kalah pinter, mereka akhirnya main kotor. Stefanus diseret ke hadapan Sanhedrin, Mahkamah Agung Yahudi, dengan tuduhan-tuduhan palsu. Nah, di sini bagian paling cerdasnya nih. Stefanus membalikkan semua tuduhan itu. Dia dituduh menghujat bait suci, pembelaannya dia malah jadi serangan balik yang menuduh para hakimnya sendiri. Ibaratnya senjata makan tuan. Wah, ini sih tuduhan balik yang telak banget. Intinya, Stefanus bilang, kalian ini sama aja kayak nenek moyang kalian, selalu menolak utusan Tuhan. Dan puncaknya, dia seolah bilang bahwa utusan terakhir yang mereka tolak, ya Yesus itu sendiri. Bisa ditebakkan apa yang terjadi selanjutnya? Tantangan yang begitu langsung dan tajam itu, ya bikin seluruh anggota Dewan murka. Nasib Stefanus pun sudah di ujung tanduk. Prosesnya cepat dan kejam. Stefanus diseret keluar kota, lalu dirajam batu sampai meninggal. Tapi yang luar biasa, di napas terakhirnya, dia malah berdoa minta ampun bagi orang-orang yang membunuhnya. Dan di tengah semua kekacauan itu, ada satu saksi kunci yang nonton semua kejadian ini. Namanya Saulus dari Tarsus. Coba ingat-ingat nama ini baik-baik ya, karena pemuda yang saat itu setuju dengan eksekusi Stefanus ini, kelak akan jadi tokoh paling penting dan paling berpengaruh dalam sejarah penyebaran agama Kristen. Makanya, kematian Stefanus itu bukanlah akhir dari cerita. Justru sebaliknya, itu adalah sebuah permulaan. Peristiwa tragis ini mengukuhkan statusnya sebagai martir pertama dan warisannya terus hidup sampai detik ini. Selama berabad-abad setelah kematiannya, jasadnya, atau yang biasa disebut relikuinya, jadi objek penghormatan yang sangat penting. Perjalanan relikui ini bahkan dicatat dengan detail, dari penemuannya di Yerusalem sampai akhirnya dibawa ke Roma. Dan sampai sekarang, dia terus diperingati setiap tahun di seluruh dunia. Hari rayanya tanggal 26 atau 27 Desember bahkan jadi bagian penting dari tradisi Natal. Kalau kamu pernah dengar istilah Boxing Day, nah itu sebenarnya Hari Santo Stefanus. Warisannya juga terukir abadi di banyak tempat di dunia. Kita mulai dari yang paling megah mungkin ya, Stephansdom atau Katedral Santo Stefanus di Wina, Austria, salah satu bangunan gotik paling terkenal di Eropa. Terus kita terbang lebih dekat ke rumah di Cilandak, Jakarta, ada juga Gereja Katolik Santo Stefanus.
Unik banget, arsitekturnya kental dengan nuansa Jawa. Sampai ke ruang publik, kayak St. Stephen's Green, sebuah taman kota yang luas dan asri di jantung kota Dublin, Irlandia. Jadi namanya dan kisahnya itu benar-benar tersebar di mana-mana. Nah, semua ini membawa kita kembali ke satu pertanyaan penting di akhir. Kira-kira apa ya yang ada di pikiran Saulus dari Tarsus saat dia menyaksikan semua itu, melihat iman Stefanus yang begitu teguh, mendengar doanya yang memaafkan para pembunuhnya? Seberapa besar pengaruh momen itu dalam mengubah Saulus menjadi Rasul Paulus? Nah, itu pertanyaan yang menarik banget buat kita renungkan.